Video ini didukung Forex IMF, broker resmi Bapepti, legal di Indonesia, 18 tahun tanpa komplain. Cek webnya lebih lanjut, link di deskripsi video ini. Halo Besti, saya akan menunjukkan kepada Anda cara yang benar untuk temukan supply dan demand atau order block, hingga alasan mengapa kebanyakan orang gagal saat menandai supply dan demand. Nice. Jadi saya punya beberapa petunjuk di sini, saya akan membahasnya dengan contoh singkat. Pastikan para Besti untuk simak baik-baik video ini dan jangan di-skip, karena video ini akan menjadi poin penting kabar baik buat kalian trading. Ini mungkin terdengar sederhana tetapi percayalah banyak dari Anda mengabaikan ini. So, mari langsung ke videonya, cekidot. Saya akan memberi Anda contoh di sini. Sekarang kita pada grafik 4 jam. Ini dapat digunakan pada time frame berapapun, tetapi untuk tujuan video ini tema waktu yang lebih tinggi lebih mudah dilihat, sehingga kalian bisa mendapatkan pemahaman visual yang lebih baik. Kemudian setelah kalian belajar pada time frame yang lebih tinggi, kalian juga dapat menerapkannya pada time frame yang lebih rendah. Oke, perhatikan, banyak orang akan melihat area ini sebagai zona supply. Betul sekali, pasti Nice. kalian akan menunggu market menyentuh area supply untuk entry sell, lalu turun. Karena kalian pasti berpikiran ini adalah supply yang merusak swing low. Jangan salah paham dulu, ini bisa dianggap sebagai level supply pada kerangka waktu yang lebih rendah. Tetapi harus kalian tahu, supply ini hanyalah kelanjutan tren dari titik tertinggi. Artinya supply yang sebenarnya adalah titik tertinggi pertama yang menyebabkan penurunan. Mari kita pikirkan, apakah ini supply sebenarnya? Atau hanya penerusan tren? Baiklah, saya kasih tahu triknya. Jika kalian ingin mendapatkan keuntungan yang besar, kalian harus paham dari mana pergerakan awal market dimulai, agar kalian tidak bingung ketika memilih area supply dan demand mana yang akan kalian gunakan sebagai titik entry. Contoh di sini kita menemukan zona supply. Pertanyaannya, apakah ini zona supply awal pergerakan market? Menurut saya tidak, karena pergerakan awal yang sebenarnya adalah dari titik sini. Ini adalah zona supply sebenarnya. Karena dari sini titik awal pergerakan market mengalami penurunan. Jadi jika kita punya pandangan market akan turun, lebih baik menunggu market retrace ke titik awal pergerakan atau supply sebenarnya, agar mendapatkan profitabilitas yang tinggi. Walaupun banyak trader yang berhasil juga mengambil keuntungan menggunakan supply dan demand di tengah market, termasuk saya pribadi juga suka menggunakannya. Namun bagi kalian yang lebih suka swing trading atau intraday, sangat bagus untuk menggunakan strategi ini. Harus diingat, supply atau demand yang berada di tengah market seperti ini bukan berarti tidak berfungsi.
Ia berfungsi juga. Namun lebih bijaknya kita menunggu market menyentuh supply dan demand yang sebenarnya yang menjadi titik awal pergerakan pasar. Agar mendapatkan profitabilitas yang lebih baik. I like this. This is cute. I want this inside of me. Semua kembali ke gaya trading kalian sendiri, dan ke kebiasaan kalian trading dan memahami market seperti apa. Saya akan memberi contoh lagi. Dalam kasus di pair Euro USD ini, tren market dalam keadaan uptrend. Jika kita analisa sebenarnya area supply dan demand itu banyak, karena jual beli di market itu tidak terhitung besti. Coba kita perhatikan area demand yang saya tandai. Pertanyaannya, kalian mau pilih area demand yang mana? Ini pertanyaan yang selalu bikin pusing para trader untuk mengambil keputusan. Dan terkadang saya juga pusing hahai. Perlu diingat, semua demand ini pasti berfungsi. Tetapi profitabilitasnya saja yang membedakan. Jadi itulah pentingnya kita menguasai time frame rendah untuk mengambil keputusan konfirmasi entry. Oke, kembali ke topik. Dalam situasi ini kita harus tahu awal pergerakan market dari mana. Kalau kita lihat dari titik sini demand bergerak. Jika kalian ingin mendapatkan keuntungan yang besar, sabar saja menunggu market retrace ke area demand yang menjadi area permintaan awal. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengambil keuntungan di area demand di tengah market? Tentu saja bisa. Dengan catatan kita melihat reaksi marketnya di area tersebut. Jika ada konfirmasi, bisa kita manfaatkan untuk scalping. Pertanyaannya lagi, bagaimana jika market tidak menyentuh area demand yang sudah kita tandai? Jawabannya skip saja, cari market lain yang profitabilitasnya masuk terhadap analisa kita. Hey, that's pretty good. Selanjutnya hindari blocking supply dan demand ketika ada news. Seperti contoh di pair bagan ini, saya suka menghindari menandai supply dan demand ketika ada news. Kenapa? Karena adanya news atau berita, dia tidak peduli dengan technical analisis kita. So, lebih baik hindari saja. Mengerikan. Jika kalian ingin melihat seputar news sebelum trading, bisa kalian cek di deskripsi saya. Saya suka menggunakan Forex Factory. Terima kasih para besti sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan berguna. Merdeka!